Shalom KCC. Halo, pegang tanganmu. Shalom. Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa baik ya. Saya mau menyapa dulu. Boleh menyapa kanan kirinya? Boleh salam atau boleh berpindah duduk ke depan biar nanti teman-teman yang datang kemudian boleh di belakang. Mazmur Daud di pasal yang 150 berbunyi, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, dan pujilah dia dengan ceracap yang berdentak. Hari ini kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan mulut, dengan tubuh kita, dengan jiwa kita. Mari bebaskan roh kita hari ini untuk memuji Tuhan. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Tuhan baik, amin. Tuhan baik dan Tuhan baik. Tepuk tangannya di atas kepala boleh buat Tuhan Yesus. Mari katakan, Lord, you are good.
jemaat, mari angkat jempolnya di atas. Semuanya, semuanya. Semuanya tanpa terkecuali. Sama-sama nyatakan. Engkau baik, teramat baik. Semuanya yuk. Engkau baik, come on. Teramat baik. Yang lebih semangat dong. Tuhan kan baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik.
Tuhan Yesus baik, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus terbaik. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama hari ini, yuk. Mari menyembah Tuhan dengan sungguh, mari fokus sama Tuhan hari ini. Saya tahu mungkin nggak semuanya dalam keadaan yang baik, termasuk saya. Tapi mari hari ini sembah Tuhan sama-sama. Mari letakkan dulu sakitnya, letakin dulu masalahnya, mari letakin dulu semua bebannya. Dengan penuh iman, mari kita yakin bahwa hari ini akan ada breakthrough, akan ada kesembuhan, akan ada jalan keluar dari semua masalah kita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan, Tuhan Yesus sumber kekuatan, amin. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Kaulah perlindungan kami, Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian,
malaikat tidak bisa menggantikan posisi saudara sebagai penyembah. Semua ciptaan yang mulia, yang hebat, tidak bisa menggantikan setiap saudara. Karena saudara ditebus oleh darahnya yang mahal. Karena saudara, Tuhan mati bagi saudara. Karena engkau berharga, engkau bernilai. Dan setiap kita tidaklah secara kebetulan dipilih oleh Tuhan. Dan Dia memanggil kita penyembah. Dia memanggil kita sebagai anak-anaknya. Malaikat boleh cemburu, karena Tuhan tidak pernah mati bagi dia. Sekalipun malaikat itu terlihat begitu indah, sekalipun malaikat menyembah, tapi saudara adalah dipanggil dengan perkataan penyembah. Apa yang Tuhan paling suka dalam hidup saudara? Bukan uangmu, no. Dia punya emas dan perak, Dia punya langit dan bumi. Hati yang menyembah, hati yang mengasihi Dia. Mari berikan waktu 2-3 menit ini. Mari tutup mata, dan dari dalam hatimu berikan penyembahan. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau mengasihi kami, Kau mulia, Kau begitu luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kau setia Tuhan. Bahkan dikala kami tidak setia, Kau tetap setia. Kau Tuhan yang baik. Kau berdoa syafaat bagi kami, dan Kau terus berdoa bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, itu karena Engkau yang berdoa bagi kami. Kalau kami boleh berdiri, kami boleh ada di rumah-Mu, itu karena Engkau Tuhan yang berdoa syafaat buat kami. Terima kasih. Inaranata kaya sana, ondore benedeke, sikiran dodeko. Yes Lord, yes Lord. Inaranata kaya sana. We worship You Lord. We give You glory. We give You honor. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan Dia menjamahmu. Dia ada. Saudara bisa merasakan. Dia nyata. Kasih-Nya nyata. Kuasa-Nya nyata. Pemeliharanya nyata. Cintanya nyata. He love you so much. Karena setiap saudara spesial, setiap engkau unik. Tuhan tidak memandang rupa, Dia melihat setiap hati. Dia melihat hatimu betapa kau mengasihi Dia.
terjadi revival. Sikiramakana takaya syana. Bukankah ini waktu yang kau telah lama tunggu-tunggu? Dan Tuhan berkata sekarang. Tuhan membesar kapasitasmu. Tuhan membesar hatimu, imanmu. Sikirana takaya syana. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Kau hadir di sini. Kami tidak tahan setiap kali kami menyembah. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya. Apapun bisa kami lakukan, tidak akan bisa membalas kebaikan-Mu. Tidak akan bisa membalas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, bicaralah, dan di dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus segala kemuliaan hanyalah bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Worship leader, pemain musik, saya boleh diiringi? Boleh ambil kursi bergaris pendek. Sambil boleh diiringi? Oke, thank you. Main piano ya. Thank you. Mengalir aja. Shalom. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial. Amin. Amin. Dan ada beberapa saya lihat yang baru pertama kali saya ketemu, saya hadir. Perkenalkan, nama saya Joseph Henry Gumuli dan saya tinggal di Makassar, gembala sidang di Gereja Sinar Holy Glory di Makassar. Kalau saudara ada ke Makassar, telepon saja, kita atur buat ketemu. Makassar kuliner yang mantap. Ya, seafoodnya oke, baik dan luar biasa. Gambaran di TV Makassar suka ribut kan Pak? Tidak. Itu hanya satu spot kecil saja. Ya, mahasiswa senang kalau ada TV yang syuting, saudara. Ya, tapi secara keseluruhan Makassar aman karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat kota. Amin, saudara. Saya seorang gembala sidang dan juga ketua sinode dari Gereja Sinar. Dan hari ini adalah hari di mana gereja ini akan ditabiskan. Dan saya percaya Gereja Sinar HGC GCC akan berdampak buat Jakarta. Amin, saudara. Dan terima kasih buat Bapak Gembala, ya, sama Ibu, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Bapak Gembala. Terima kasih buat semua para pelayan yang sudah hadir dan kita semua. Saya percaya bahwa hari ini spesial. Saya merenungkan akan firman Tuhan. Oke, baik. Ya, oke, baik. Thank you Bapak. Baik, terima kasih. Dan saya beri tema upgrade, meningkat. Siapa yang rindu dalam hidupnya mengalami upgrade? Amin. Amin, saudara. Jangan pernah berhenti bertumbuh sekalipun engkau sudah mungkin seperti saya 50 tahun lebih, ada 60 tahun lebih, 70 tahun lebih. Umur tidaklah menjadi alasan untuk kita tidak bertumbuh. Amin. Visi kita mungkin tidak bertumbuh. Visi kita mungkin, firman Tuhan bilang, semakin lemah. Tapi iman Abraham tidak semakin lemah. Amen. Umur memang bisa semakin tua, tapi iman saudara semakin kuat. Amin. Dulu mungkin saudara bisa kerja siang malam sebagai anak-anak muda, kerja banyak hal, istirahat 1-2 jam seperti saya, oh sehat lagi, bekerja keras. Tapi setelah tua, mungkin tenaga saudara menyusut, tapi saudara punya wisdom,
hikmat, kebijaksanaan, pengalaman yang saudara alami, saudara. Ehonya diturunkan yang kayak tadi saja, mungkin bagus. Yang kayak awal aja, nggak apa-apa. Dan saudara, mari lihat Yesaya 55 ayat yang Yesaya 54 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari baca sama-sama. Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya baca ayat yang kedua dulu. 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pajangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Firman Tuhan berkata, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Terjemahan yang lain berkata, perbesarlah, upgrade. Amin. Perbesar. Saya berdoa di Pantabisa nih, saya percaya, saya berdoa ketika datang firman ini firman buat KCC. Amin. Perbesar. Perbesarlah tempat kemah. Waktu Tuhan memanggil saya sebagai hamba Tuhan, firman ini datang. Dan saya berkata, Tuhan, saya tidak pandai bicara. Tuhan, saya gagap kalau saya berdiri di depan. Tuhan, saya punya masa lalu yang buruk. Dikenal di kota Makassar, anak gembala yang tidak baik-baik. Ada begitu banyak orang yang baik. Kenapa kau memilih saya? Tapi Tuhan berkata, perbesarlah tempat kemah. Ada dua hal yang akan terjadi, ada dua aspek. Pertama, tempatnya diperbesar. Tempat bisa saja ruangan ini, saudara akan dapat ruangan mungkin di lantai atas, tempat yang lebih besar, tidak akan muat lagi. Ya, kapasitas saudara diperbesar, jumlah saudara diperbesar, visi saudara diperbesar, rencana Tuhan diperbesar atas saudara. Dan setiap kali Tuhan itu bekerja atas seseorang, Tuhan itu perbesar. Waktu awal saya melayani, saya masih tulis di memo saya, karena setiap kali saya dapat sebuah penglihatan, mimpi atau di dalam doa, saya tulis. Dan baru saja beberapa hari yang lalu saya lihat memo itu, catatan dari mimpi. Waktu di kamar doa, saya melihat saya berdiri di tempat yang cukup tinggi dan di lapangan. Dan saya berkata, saya melihat ribuan orang datang pada Tuhan. Orang-orang disembuhkan. Bahkan bukan hanya orang Kristen, saudara-saudara kita yang lain disembuhkan oleh Tuhan. Mereka bersaksi. Saya mendengar teriakan orang-orang dibebaskan dari keterikatan. Saudara, hari ini saya melihat itu terjadi. Setiap kali ada KKR di lapangan, segala kemuliaan buat Tuhan. Ribuan orang, puluhan ribu yang datang, yang hadir. Tapi yang luar biasa adalah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja begitu luar biasa. Mereka berikan tepuk tangan buat Tuhan. Satu kali saya dibantu di sebuah lapangan, belum pernah terjadi di kabupaten kecil di kota Sulawesi Tengah. Untuk pergi ke sana dari Makassar harus naik pesawat 1 jam lebih sedikit, dan dari sana kota Luwuk naik speed 4 jam, 4 atau 5 jam. Dari tempat itu naik mobil 4 jam lagi.
baru sampai ke tempat itu. Dan lapangan itu nggak pernah dipakai. Di sana tidak banyak fasilitas. Tapi gereja-gereja bersatu dan mereka membuat KKR itu. 2 hari juga seminar pada pagi hari yang hadir 1.000 orang dan sampai di luar dari tempat itu. Tapi malamnya KKR itu ribuan orang, lebih dari 10.000 orang. Itu sebuah kabupaten kecil, saudara. Dan saudara tahu, waktu di tengah-tengah ibadah, tiba-tiba ada orang yang kerasukan setan. Dipegang 4 orangnya terpental. Dipanggil security, 5 orang juga terpental. Begitu kuat. Dan dia lari dari sana, pergi ke arah saya. Sementara saya khotbah. Saudara, lihat iblis ingin mencuri benih firman atas seseorang. Dan saya berkata kepada dia, di dalam nama Yesus, otoritas Tuhan ada padaku. Dan hari ini aku berkatakan, kau duduk diam dan lepaskan anak itu. Tiba-tiba dia lemas dari bawah. Kemudian dia duduk. Saya khotbah. Saudara, mimbarnya tidak kita pakai AC kayak sekarang. Saudara tahu, terbuat dari bambu. Atapnya terpal. Saya tidak malu tuh khotbah di tempat begitu. Panas, karena musim panas. Tapi yang saya tidak bisa pungkiri, orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita di kota ini, di Makassar, saya nggak tahu di Jakarta, karena sudah terlalu nyaman, kita kehilangan satu ini. Kayaknya saya nggak butuh banget deh Tuhan. Keadaanku fine-fine saja, baik saja. Justru keadaan saudara masih baik-baik. Saudara harus menaikkan ucapan syukur. Amin. Amin. Kita tidak bisa menambah sehasta pun dari hidup kita. Bahkan ketika saudara khawatir pun tidak bisa menambah. Amin, saudara. Justru dalam keadaan baik, jangan tunggu dalam keadaan tidak baik, sakit baru sakit, cari Tuhan. Amin, saudara. Waktu saudara sehat, berikan waktu kita buat Tuhan. Amin. Kenali Tuhan, saudara. Semakin kita tua, justru kita semakin harus cari Tuhan. Kenapa? Kita sedang mempersiapkan. Karena kehidupan kita bukan di sini, tapi di sana. Saya salut sama Bapak dan Ibu. Mau pergi dari kampung, dari Medan, dan datang di sini. Karena ingin melayani bersama-sama dengan anak dan anak mantu. Saudara, umurnya sudah bukan muda. Tapi dia rindu melihat gereja ini terjadi revival. Amin. Saya cerita beberapa waktu, saudara. Dan hari itu ibadah udah selesai, orang banyak disembuhkan, segala kemuliaan buat Tuhan. Tiba-tiba ada seorang anak datang ke saya di bangkem itu, dan dia berkata, Pak, Bapak kenal saya jujur saya udah lupa. Saya bilang, maaf siapa? Saya yang tadi itu. Oh, bagaimana kabarmu? Saya bilang, saya sudah sembuh. Tadi apa yang kau rasakan? Dia bilang, saya tiba-tiba melihat gelap. Dan tiba-tiba seperti ada kemarahan di dalam saya. Dan orang-orang, dia menyebut dirinya bahwa dia Lucifer. Saya mau bilang satu hal begini. Iman saudara, iman orang percaya terkecil sekalipun, itu jauh lebih berkuasa daripada Lucifer. Karena kuasanya sudah ditaruh di bawah kakimu, kata firman Tuhan. Amin. Jadi jangan besar-besarkan.
Karena dia sudah tidak punya kuasa atasmu. Ini firman Tuhan berkata. Dia ingin mencuri firman Tuhan, dia ingin menarik perhatian. Gila, saudara. Amin. Lapangkan tempat kemahmu. Sorry. Lapangkan tempat kemahmu. Maaf Bapak Gembala. Oh, aman, masih nyala. Dan bentangkan tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh patok-patokmu. Ayat yang ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, dan keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara mengembang ke kanan dan ke kiri. Yang pertama tadi dikatakan waktu saudara diperbesar oleh Tuhan, tempatmu kau akan mengembang. Tapi ada tempat yang ada lagi yang kedua yang diperbesar, yaitu wadahnya kita. Amin. Kita yang diperbesar. Kapasitas saudara. Nah, ini butuh proses juga. Kita mau mendapatkan berkat yang besar, tapi saudara tanggung jawab yang besar. Tapi mau nggak untuk saudara diperbesar kapasitas saudara? Mau nggak untuk mengalami proses? Mau nggak untuk saudara bisa menanggung? Saya selain gembala, saya bisnis kecil-kecilan, saudara. Orang di Jakarta bisnisnya besar-besar. Saya versi provinsi. Kami punya ada restoran ayam penyet Pacomo. Itu franchise. Dulu nggak ada orang yang tahu ayam penyet itu. Waktu satu ayam penyet, isi saya kerja, aduh capeknya. Karena ramai saudara, ribuan orang, 30 orang nggak cukup, 40 orang yang kerja nggak cukup, ramai. Aduh, capek. Satu kali saya bilang sama istri, kalau kita mengeluh capek, Tuhan kira-kira mau kasih nggak? Mau tambah jadi 2? 1 aja bilang capek. Kalau jemaat 100 capek, Tuhan mau kasih 1000 Pak? Jawab sendiri. Amin. Amin. Kalau worship leader latihan jemaat di 100 capek. Kira-kira kalau jemaat 1000, pasti Anda harus latihan, doa, berendam lebih banyak. Tuhan mau kasih 1000, Anda berdiri di depan umum? Tidak. Jadi kapasitas di dalam kita, saudara perlu upgrade, perbesar. Dan hari itu, saya berkata kepada istri, mulai muridkan orang. Mulai muridkan. Dan saudara, waktu kami muridkan satu persatu, hari ini ayam penyet Pacomo sudah puluhan dan ada di Indonesia. Waktu masa COVID, kami mulai satu bisnis lagi, all you can eat Korea. Tepat di 2020 bulan Februari. Hari itu kami belum tahu bahwa ada COVID. Nah, kami buat Sogogi namanya, di sini ada, tapi kami ambil franchise-nya yang di Sulawesi dan Kalimantan. Gak ada yang tahu hari itu. Restorannya hari itu baru 3. Di antara semua, Tuhan suruh pilih ini. Dan waktu
pembukaan, wah ramai sekali. Selama sebulan ramai, bulan berikutnya tiba-tiba ada COVID. Orang-orang mulai di belakang saya bisik-bisik, Bapak Gembala salah berdoa kali ini. Kenapa? Ada COVID. Pasti tutup. Orang mulai ngomong. Saya hanya diam dan saya ngomong kepada Tuhanku, beri aku hikmat Tuhan. Pemerintah lockdown, tutup, tak boleh ada kumpul-kumpul. Kami tetap buka, orang tetap masuk, tapi pemerintah, polisi datang. Tidak boleh. Dilapor manajer datang, dilaporin polisi. Saudara, akhirnya apa? Gimana caranya? Gak bisa ditahan orang makan. Lantai 1 kita kasih kosong, lampunya cuma 1 yang nyala. Lantai 2, lantai 3 dibuka, dan orang makan sambil berdiri begini. Meja penuh, itu penuh. Upgrade. Masa COVID orang tutup. Restoran, kami justru beli, bangun restoran satu demi satu. Hari ini Sogogi sudah ada 9 restoran masa COVID. Kalau kapasitasmu tidak besar, kau tidak mau mengupgrade, kira-kira Tuhan bisa percayakan? Amin. Tidak mungkin. Saya dulu pegawai di sebuah pabrik kayu. Saya tidak pernah ketemu sama bos saya. Itu tahun 88. Sambil kuliah. Usia saya baru 17 tahun. Saya lahir tahun 71. Saya tidak kenal bos saya. Tahun 90 mulai saya kerja. Jadi usia 19 tahun, saya baru masuk kuliah. Saudara, saya tidak kenal bos. Saya hanya buruh mengangkat kayu, hitung kayu. Tapi mulai saya belajar satu demi satu yang lain. Sebab saya pegang firman Tuhan satu. Kalau kau mengerjakan sesuatu, kerjakan seperti untuk Tuhan. Jadi saya anggap seperti milik saya. Orang lain sudah pulang, saya ikut lembur, tapi tidak dibayar. Kenapa saya mau belajar? Dan saya belajar itu, mulai saya belajar marketing, belajar produksi, belajar surat-surat, belajar yang lain. 2 tahun, saudara, saya belajar. Tiba-tiba bosnya ngomong, dia datang ke papa saya, dia bilang, ini kayu yang semua yang ada, saya serahkan sama kamu. 270 juta, bayar 1 tahun. Kami tidak langsung ambil, berdoa. Dan Tuhan bilang ke saya, ambil. Tapi Papa bilang ini besar sekali. Tahun 90, 270 juta itu besar. Harga emas baru berapa? Ini besar sekali. Tahun 90, saudara. 92 hari itu. Jadi Tuhan bilang ambil. Hari itulah. Saudara, kenapa dia berikan? Karena kalau dia produksi dan semua pabrik yang lain produksi kayu, rendemennya, hasilnya cuma 50%. Saya adalah segala kemuliaan buat Tuhan. Pembuat sejarah, seluruh pabrik, seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, tidak ada yang produksi dengan produksi 70%. Itu saya lakukan. Upgrade. Coba hari itu saya ada kerja yang tugas saya, selamanya saya jadi buruh. Paling-paling saya tetap jadi orang kerja, mungkin bagian apa. Saya memang tidak ketemu dengan bos. Saya punya bos, segala bos, namanya Yesus. Orang bisa melupakan saya, tapi
Tapi Tuhanku tidak akan melupakan. Kalau kapasitas saudara sudah mencukupi, maka berkatmu hanya mengikuti. Kalau kerohanian saudara sudah mencukupi, maka berkat Tuhan akan mengikuti. Kalau karaktermu sudah dewasa, maka berkat Tuhan akan mengikuti. Kepercayaan itu akan mengikuti saudara. Jadi jangan pernah lakukan hanya setengah hati. Saya lihat di sini banyak orang yang pekerja semua. Kita sama. Saya nggak pernah berpikir untuk jadi. Karena kami nggak punya uang. Kami lahir dari keluarga sederhana. Tapi kalau saudara rindu untuk jadi pengusaha, saya mau berkata, ini kuncinya. Perbesar kapasitas. Satu kali Bapak Gembala saudara Steven ngomong ke saya, Pak, saya rindu jemaat ini, mereka jadi pengusaha-pengusaha yang hebat. Saudara lihat hati gembalamu ini curhat sama saya. Gimana ya Pak buat itu? Saya berkata, tunggu. Kalau kau rindu dan mereka menangkap, pasti satu kali Tuhan akan bawa. Amin. Zaman sekarang, zaman IT. Kalau saudara punya ilmu, ketemu dengan orang yang punya modal, jadi. Tapi sayangnya orang di Indonesia, orang Kristen, itu hanya jago di gereja. Tapi ketika berkompetisi di luar, tidak. Berkompetisi di marketplace, tidak saudara. Sekarang saya saksikan segala kemuliaan buat Tuhan. Waktu awal saudara, ayam penyet cuma tidak ada yang tahu. Report 3 tahun, 4 tahun terakhir adalah ayam terlaris menurut versi Grab, Gojek. Itu ayam penyet Pak Coba. Kasih kelihatannya. The best kuliner sudah 10 tahun. Itu ayam penyet Pak Coba. Sogogi, orang bilang karena Sogogi Makassar ramai sehingga di Jakarta banyak orang franchise. Ownernya yang ngomong. Dan banyak all you can eat dibuka, puluhan merek, tutup buka, tutup buka. Tapi segala kemuliaan buat Tuhan. Hingga hari ini Sogogi terus bertambah dan semakin ramai. Saudara mesti. Itu juga pelayanan. Tapi bagi waktumu. Jangan hanya di gereja kita berkata, Tuhan, mulialah namamu. Tahu gak kerinduan Tuhan ingin mengangkatmu? Tapi kalau saudara datang ke kantor terlambat, pelayanan sih hebat. Kalau saudara dikasih tanggung jawab, saudara tidak bisa. Bagaimana tuh? Kau bisa melihat Tuhan itu mengangkatmu? Kalau saudara di kantor ada 100 orang dan engkau bukan yang the best, bagaimana Tuhan mengangkatmu? Hari itu di pabrik kayu, ratusan orang. Bos itu punya 2 pabrik dan dia pakai 10 pabrik yang lain. Dari seorang yang tidak tahu apa-apa. Dan kemudian saudara, saya belajar, baca buku, belajar, ngomong dengan orang. Saya, di sana ada ahli, ada orang Chinese, ada orang Malaysia, ada orang Singapura, ada orang bule di situ. Saya ajak, saya ngobrol, saya ngopi sama dia, saya ambil hatinya, banyak hal. Kenapa saya mau belajar ilmunya? Saya bangun hubungan saudara. Saya tahu saya tak punya uang yang banyak, saya tak mungkin beli banyak buku. Saudara saya ke pabrik-pabrik itu di sana. Ketika saya kemudian saudara, waktu kami punya pabrik sendiri, dan saudara tahu kita ekspor 10 tahun, hampir 10 tahun, ekspor terbanyak di Indonesia bagian timur, bukan hanya di Makassar. Yang bekas bos saya turun, dia tutup pabriknya. Kalau saya,
Jadi uang bukan salah satu faktor. Upgrade, perbesar kapasitasmu. Amin. Jadilah smart, jadilah pandai. Sungguh-sungguhlah pada Tuhan. Seimbangkan, saudara. Bukan hanya yang rohani. Rajin ke gereja itu bagus, rajin puasa itu bagus. Tapi bagaimana dengan hikmatmu? Bagaimana dengan pemikiran saudara? Bagaimana kau belajar tiap hari? Kau baca buku apa? Tiap hari siapa yang saudara bergaul? Karena itu akan memperbesar kapasitas saudara. Waktu yang saudara pakai berharga kan tidak? Di waktu COVID yang sama, saudara, Tuhan suruh saya pergi keliling Indonesia. Orang lain tutup gereja karena COVID. Tuhan suruh buka gereja. Hari ini, waktu COVID sampai sekarang, 50 gereja terbuka di Indonesia. Upgrade. Saudara, saya tidak tahu saya kenapa cerita agak terbuka hari ini. Saya percaya Tuhan punya hati buat saudara. Jangan pernah lihat saya hebat, saya nggak ada apa-apanya. Tuhan yang hebat. Dan Tuhan yang hebat itu ingin membangkitkan setiap saudara. Amin. Upgrade kapasitas saudara. Yang berikutnya, jangan takut, ayat yang 4, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan jangan merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penembusmu, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah di seluruh bumi. Apa artinya, saudara? Tinggalkan kesalahanmu yang lalu, sebab Dia sudah menebus saudara. Tinggalkan. Mungkin kau berkata, Pak, saya sudah gagal. Ada banyak orang trauma terus dengan kegagalannya. Dia menyesali terus dirinya, dia menyesali terus kebodohannya, dia menyesali terus. Saya bertemu dengan seorang gadis, dan dia usia sudah hampir 30 tahun. Dan dia berkata, bisakah saya menikah, Pak? Karena saya tidak layak. Iblis memanahkan dia macam-macam. Saya berkata, kenapa kau melihat dirimu buruk? Apakah karena kau dulu gagal? Apakah kalau dulu orang itu mengintimidasimu dan kau mempercayai akan perkataannya? Biarkan pacarmu yang dulu tidak jadi, karena Tuhan akan memberi engkau pasangan suami yang lebih baik. Lihat dirimu seperti apa kata firman, dan mulai dia lihat. Saya berkata, engkau cantik, kau diurapi Tuhan, engkau adalah seorang bisnisman, dan engkau akan punya suami yang luar biasa. Saudara, saya perkatakan itu. Rupanya dia rekam. Dan dia kemudian dicermin tiap hari dirinya. Dari seorang yang minder, dari seorang yang begitu malu, dari seorang yang tidak pernah kurus dirinya, saudara. Karena dia nggak pernah mau berpikir menikah. Tapi kemudian dia menjadi seorang yang begitu cantik, begitu percaya diri, dan begitu berhasil dalam bisnis. Dan Tuhan kirimkan dia seorang anak Tuhan yang begitu mencintai dia. Saudara, jangan dengarkan perkataan iblis, kau gagal, kau jelek, kau gemuk, kau apa lagi, saudara, penuh jerawatan. No. Ada banyak orang bisa melihat sisi yang baik. Katakan, ada satu orang anak rohani saya, dia gemuk, lebih gemuk dari WL, saudara. Yakinlah, saudara, dia masih lumayan. Itu, maaf kata orang yang nggak ada di sini, nanti saya bawa 100
150 kilo timbangannya. Oh, tapi suaranya cakep, masuk Indonesian Idol. Wah, dan dia pengurapan sungguh-sungguh. Saudara tahu, sebelumnya dia nggak percaya diri, dia minder, dia broken home. Tapi hari ini, saudara bertahu, dia adalah worship leader di Urapi Tuhan. Hari ini, saudara, dia buka komsel. Dari komsel 45 orang berkembang jadi 60 orang. Sudah dipecah 2, kembali lagi 60. Kemudian dipecah 4 lagi, komselnya jadi 15, kembali lagi 60. Kenapa, saudara? Karena dia punya kapasitas. Amin. Amin. Tuhan memakai dia. Sebelumnya ada di sebuah gereja, saya jangan sebut nama gerejanya, dan dia tidak masuk kualifikasi karena dia berkata, kau tidak cantik. Gereja itu memilih orang berdasarkan mukanya, lookingnya. Ya, saya nggak tahu di Jakarta, apa cuma di Makassar. Jakarta juga kayaknya ya. Tapi KCC tidak melihat itu, saudara. Yang dia lihat rohmu. Amin. Tuhan tidak melihat rupa. Amin. Ini bukan entertain. Ini soal pengabdian. Amin. Dan saudara, komsel yang berkembang begitu luar biasa. Jadi tawari kerja. Tapi dia tanya saya, Pak, kira-kira bagaimana? Saya tanya-tanya ke hatiku. Pasti Tuhan sudah bicara. Dia berkata, saya jujur, Pak, hatiku sudah pengen full buat Tuhan. Karena saya melihat tanggung jawab anak-anak. Saya berkata, kalau memang itu panggilan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara tahu, dia begitu luar biasa, memberkati banyak orang, dan sudah mulai khotbah, dan orang sangat menyenangi khotbahnya, dan dia menjadi salah satu wakil dari anak saya, Pak. Dari seorang yang minder, dari seorang yang broken home, dari seorang yang pemabuk, saudara, free sex dan semua. Dan dia saksikan itu. Tapi Tuhan bisa mengubah yang rusak karena dia penjunan. Jadi kalau anakmu, keluargamu rusak, datang pada Tuhan. Dia sanggup untuk mengubahnya. Hidupmu rusak, dia sanggup mengubahnya. Masa depanmu rusak, dia sanggup mengubahnya. Karena dia Tuhan, sanggup membangkitkan bahkan yang mati. Dia menghidupkan, dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu saudara. Yosua dan Kaleb berbeda dengan orang yang lain. Bilangan pasal yang ke-32 ayat 12 dikatakan apa? Bahwa Yosua dan Kaleb lain rohnya. Kenapa? Karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saya suka sekali main keyboardnya ini. Dia ikut tonnya, haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan, luar biasa. Yuk, bilangan 32. Boleh saya dibantu? Ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kunci yang saya titipkan buat saudara. Kalau saudara ingin berhasil dalam hidup, kau boleh nggak punya uang, nggak punya modal maksudnya. Kau boleh nggak punya koneksi orang dalam, tapi kau punya koneksi orang dalam Bapamu di surga. Amin. Kalau mau bermimpi,
sekaligus mimpi yang besar. Sebab saudara adalah raja-raja yang engkau duduki di bumi ini. Tapi satu hal, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mulai sekarang bangkitkan. Aku mau hidup. Aku mau mengikut Tuhan sepenuh hati. Aku mau melayani Tuhan sepenuh hati. Aku mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku sudah capek miskin. Aku sudah capek dengan masalah. Aku sudah capek dengan keadaan. Dan pilihanmu supaya kau tidak capek, ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Karena jaminannya Yosua dan Kaleb dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan. Jaminannya Tuhan akan memakaimu, mengangkatmu, memberkatimu. Waktu kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang saya punyai? Satu Kota Makassar tahu, saya gak punya siapa-siapa, saya hanya punya Tuhan. Mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Orang-orang di sekitar saya tahu persis, kalau kamu dekat Pak Gem, jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Pastor saudara, Mas Stephen dia tahu. Dia udah bergaul banyak pendeta. Saya tahu kenapa tiba-tiba dia berkata, Pak, saya pengen jadi anak rohani Bapak, saya pengen bergabung ke gereja Sinar. Bukan karena apa? Sinode banyak. Kita tidak main sinode. Tapi kalau kau ikut Tuhan sepenuh hati, itu akan mentransfer, saudara. Amin. Berkat itu turun atas dari kepala ke janggut dan ke jubahnya turun. Kami mengawali gereja dari 3 orang, 3 keluarga. Sampai hari ini Pak, 3 keluarga itu masih ada. 3 keluarga. Hari ini di Makassar 1.500 orang. Dan seluruh Indonesia sudah 10.000 lebih. Segala kemuliaan buat Tuhan. Saya cerita ini karena temanya kita upgrade. Sekali lagi, jangan pernah puji saya. Jangan pernah puji manusia. Tuhan sedang ingin berkata, lihat itu, aku bisa lakukan. Dan aku mau lakukan dalam hidupmu, 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 hidupmu. Setiap kita. Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa pulihkan. Amin saudara. Saya jemput kita waktu berdiri. Kirana takaya syaka, kunirana takaya syaka. Tolong WL-nya bantu saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang dengan